Jika selama ini Anda belajar akuntansi dengan contoh-contoh menggunakan usaha perseorangan, dividen itu sebenarnya identik dengan prive dalam usaha perseorangan. Dividen tidak identik dengan gaji, misalnya karena pemilik terlibat dalam pengelolaan bisnis. Dividen lebih terkait dengan dana yang diinvestasikan dalam bisnis. Dengan kata lain, dividen ini merupakan pembagian keuntungan, imbalan terkait dengan dana yang diinvestasikan oleh pemilik ke dalam bisnisnya. Mengapa tadi saya membandingkan dividen dengan gaji? Karena dua-duanya transaksinya sama sih sebenarnya. Bisnis menyerahkan dana kepada pemilik, atau kalau dibalik, pemilik mengambil dana dari bisnisnya. Dari sudut pandang akuntansi, keduanya berbeda tentu saja. Gaji termasuk beban. Lebih spesifik lagi, gaji itu termasuk beban usaha. Kalau saya meminjam istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, gaji itu termasuk dalam kategori biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di sisi lain, dividen itu tidak ada kaitannya dengan usaha. Dividen itu lebih merupakan kebalikan dari setoran modal, investasi pemilik. Jadi arus masuknya investasi pemilik, arus keluarnya adalah dividen, atau kalau dalam istilah standar akuntansi disebut distribusi kepada pemilik. Dividen juga tidak harus berupa kas. Seperti yang ditunjukkan dalam slide, dividen itu bisa menggunakan kas, ini yang paling lazim dan yang paling diinginkan. Tetapi dividen juga bisa berupa properti, skrip, atau saham. Skrip itu apa ya skrip? Dalam istilah yang populer digunakan di dalam bahasa sehari-hari, skrip itu artinya voucher. Currency, tapi currency yang hanya bisa dipakai di tempat tertentu. Misalnya dengan skrip atau voucher itu Anda bisa mendapatkan paket lebaran gitu, semacam itu ya. Jadi skrip itu adalah sebut saja voucher. Dividen bisa dinyatakan dengan persentase tertentu dari nilai nominal. Kadang saya menyebutnya tarif dividen. Jadi kalau dividen dinyatakan 10%, nilai nominal saham 10.000, berarti dividennya itu adalah 1.000 per saham. Dividen juga bisa secara langsung dinyatakan dalam jumlah rupiah per saham. Misalnya perseroan mengumumkan dividen sejumlah Rp1.000 per saham. Dividen kas adalah bentuk dividen yang paling diharapkan oleh pemegang saham, dan berbeda dengan usaha perseorangan. Transaksi dividen dalam usaha perseorangan atau transaksi prive dalam usaha perseorangan itu merupakan tindakan pribadi. Dalam perseroan, pembagian dividen itu termasuk dalam kategori aksi korporasi. Pengumuman dividen biasanya disampaikan perseroan kepada publik melalui pengumuman dividen atau deklarasi dividen. Dan karena perseroan adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas saham, dividen ini juga lebih terkait dengan sahamnya daripada dengan pemegangnya. Pemegang saham yang memiliki jumlah saham lebih banyak tentu saja akan menerima dividen dengan jumlah yang lebih banyak pula. Sifatnya adalah proporsional. Untuk dapat membagikan dividen kas, tentu saja perseroan harus dalam kondisi liquid, dan dividen itu harus diambil dari saldo laba ditahan. Kadang-kadang disebut dengan istilah saldo laba, atau di koperasi laba ditahan ini biasa disebut dengan cadangan. Jadi dividen hanya bisa diambil jika laba ditahan memiliki saldo
positif atau saldo kredit, atau cadangan memiliki saldo positif atau saldo kredit. Ada 3 momen penting terkait dengan transaksi pembagian dividen. Yang pertama adalah tanggal pengumuman, yaitu ketika direksi atau representasi perseroan mengotorisasi transaksi pembagian dividen. Pada saat ini secara legal sudah timbul kewajiban dari pihak perseroan untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham. Dalam akuntansi, kewajiban legal yang timbul pada saat pengumuman dividen ini kadang juga disebut sebagai kewajiban yang bersifat constructive liability. Mengapa demikian? Karena jika perseroan tidak mengumumkan dividen, maka liabilitas atau kewajiban itu pun tidak akan terjadi. Momen berikutnya adalah tanggal pencatatan. Pada saat ini, pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen ditetapkan oleh perseroan. Dan yang terakhir adalah tanggal pembayaran. Pada saat inilah kas atau aset lain ditransfer kepada tiap-tiap pemegang saham yang daftarnya ditetapkan pada saat pencatatan. Langsung ke contoh. Anda perhatikan di sini, tanggal pengumumannya adalah 1 Desember. Dividennya adalah dividen kas, besarannya adalah Rp5.000 per saham. Dalam contoh ini dividen langsung dinyatakan jumlah rupiahnya per lembar saham, bukan persentase dari nilai nominal. Dan karena jumlah saham yang beredar berjumlah 1 juta lembar saham, artinya kas yang harus dikeluarkan secara keseluruhan berjumlah 5 miliar rupiah. Tanggal pencatatannya adalah 22 Desember. Artinya dividen ini akan dibayarkan kepada pemegang saham yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember. Dan akhirnya dividen itu baru dicairkan pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya. Bagaimana akuntansi merefleksikan transaksi tersebut? Anda perhatikan akun dividen kas itu didebet pada tanggal pengumuman. Sudah didebet pada tanggal pengumuman sejumlah 5 miliar rupiah. Artinya pada tanggal pengumuman ini laba ditahan sudah dikurangi karena dividen kas ini nanti akan mengurangi saldo laba ditahan di dalam laporan perubahan ekuitas. Akun yang dikredit bukan kas karena pada tanggal pengumuman ini memang belum terjadi pembayaran kas. Tanggal pencatatan 22 Desember tidak bermakna secara akuntansi. Transaksi dividen yang kembali mempengaruhi sistem akuntansi adalah pada saat pembayaran. Pada tanggal ini, utang dividen, kewajiban konstruktif yang diakui sebelumnya, didebet, dihapuskan, dan kreditnya adalah kas. Perhatikan di sini transaksi dividen dalam akuntansi diakui dengan dasar akrual. Ekuitas sudah dikurangi pada saat pengumuman, walaupun kasnya jika diasumsikan tutup buku tanggal 31 Desember itu dibayarkan pada periode selanjutnya. Dalam contoh berikut kita akan memperhitungkan preferensi pemegang saham preferen. Dalam contoh ini kita asumsikan bahwa perseroan memiliki satu kelas saham preferen yang fitur dividennya adalah kumulatif. Karena laba yang dihasilkan perseroan digunakan untuk pengembangan bisnis, perseroan bisa saja memutuskan untuk tidak membagikan dividen pada tahun tertentu. Meskipun sama-sama
imbal hasil bagi investor, dividen itu berbeda dengan bunga. Kewajiban dividen bersifat konstruktif, sementara kewajiban bunga itu bersifat kontraktual. Nah, jika dividen saham preferen ini bersifat kumulatif, pada saat perseroan akhirnya membayar dividen, tunggakan dividen tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham preferen, dividen kumulatif itu tetap harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum akhirnya keuntungan itu dibagikan kepada pemegang saham biasa. Kita perjelas saja dengan menggunakan contoh berikut. Dividen yang dibayarkan kali ini terlalu kecil sehingga untuk membayar keseluruhan dividen saham preferen saja tidak cukup. Dana yang dibutuhkan untuk membayar dividen saham preferen per tahun adalah 80 juta. 10.000 lembar kali Rp100.000 kali 8%. Dengan kata lain, pembagian dividen kali ini masih mengandung tunggakan sejumlah 20 juta. 80 juta dikurangi 20 juta. Untungnya, setahun kemudian direksi mengumumkan kembali pembagian dividen. Kali ini jumlahnya lebih banyak, yaitu 500 juta rupiah. Kurang simbol rupiah. Ya. Karena dividen bersifat kumulatif, coba Anda perhatikan tabel alokasi untuk tahun 2021, yang dibayarkan itu hanya 60 juta. Padahal yang dibutuhkan pada tahun itu untuk melunasi dividen saham preferen adalah 80 juta. Sehingga pada tahun 2022 ada dividen tunggakan sejumlah 20 juta. Dividen per tahun untuk saham preferen jumlahnya 80 juta. Nah, setelah dikurangi dengan dua komponen ini, 500 juta dikurangi 20 juta 500 juta dikurangi 20 juta tunggakan, dikurangi lagi dengan 80 juta dividen saham preferen untuk tahun 2022, maka tersisa 400 juta bagi pemegang saham biasa. Dari ilustrasi ini terlihat bahwa meskipun pemegang saham preferen ini memiliki prioritas dalam hal pembagian dividen, tetapi jumlahnya terbatas. Jumlahnya tetap. Pada tahun tertentu memang pemegang saham biasa mungkin tidak kebagian, tapi ketika perseroan mengalami profitabilitas yang berkelanjutan, pemegang saham biasalah yang akan paling banyak menerima pembagian keuntungan dari perseroan. Secara akuntansi masih sama. Pada tanggal pengumuman dividen, akun dividen kas identik dengan akun prive didebet sejumlah 500 juta dan utang dividen dikredit sejumlah 500 juta. Tentu saja ketika kas benar-benar dibayarkan kepada pemegang saham, dibuat jurnal pembayaran, yaitu utang dividen di debit dan kreditnya adalah kas sejumlah 500 juta rupiah. Seperti tadi saya katakan di awal, dividen itu tidak harus berupa kas, tetapi bisa juga berupa aset selain kas, skrip, atau bisa juga saham baru perseroan. Jadi pemegang saham diberi tambahan saham baru sebagai bentuk dividen. Saya bilang dividen saham ini adalah dividen lombok-lombokan, ya. Dividen yang hanya untuk ngayem-ngayemi pemegang saham. Kenapa demikian? Dividen saham ini tidak mengubah persentase kepemilikan, hanya menambah jumlah saham yang beredar saja. Sebagai contoh misalnya dividen saham 10%. Jika semula saham yang beredar berjumlah 1 juta lembar, dengan adanya dividen saham 10%, berarti dikeluarkan saham baru sejumlah
100.000 lembar. Dan jumlah 100.000 lembar itu dibagikan secara proporsional kepada tiap-tiap pemegang saham yang sudah ada. Jadi jumlah saham beredar ia bertambah, tetapi persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham itu tetap sama. Meskipun demikian, secara akuntansi nanti akan kita lihat ada perubahan. Dividen saham ini tetap didebet ke akun laba ditahan. Artinya ada pengurangan saldo laba atau laba ditahan, tetapi di sisi lain modal disetor bertambah. Jadi ini merupakan transfer saja, pemindahan dari akun laba ditahan ke akun modal disetor. Akun modal disetor itu biasanya terdiri dari saham biasa dan tambahan modal disetor. Ini di antara alasan-alasan mengapa perseroan melakukan pembagian dividen saham untuk memenuhi ekspektasi dividen pemegang saham tanpa mengeluarkan kas. Ini kan lombo-lomboan sebenarnya ya, jadi hanya untuk ngayem-ngayemi saja. Tetapi juga ada beberapa alasan yang lebih rasional, misalnya untuk meningkatkan marketabilitas saham perseroan. Di samping itu, pembagian dividen saham ini karena mentransfer laba ditahan ke modal disetor, menegaskan bahwa laba ditahan memang tidak akan dibagikan kepada pemegang saham, melainkan diinvestasikan kembali kepada bisnis perseroan. Untuk memperjelas, kita langsung saja lihat contohnya. Dividen saham itu ada yang bersifat minor, kecil, dan juga bisa bersifat besar atau major. Perlakuan akuntansinya berbeda. Kalau untuk dividen saham yang minor, maka saham yang diserahkan kepada tiap-tiap pemegang saham itu diukur dengan menggunakan nilai pasar wajar dari saham tersebut. Sedangkan kalau bersifat major atau dividen saham yang jumlahnya besar, biasanya rentangnya di atas 25%. Kalau saham beredar sebelumnya 1 juta lembar saham, major itu misalnya penambahannya itu sampai 30%. Beredar menjadi 1.300.000 lembar. Kalau kasusnya semacam itu, maka saham yang diserahkan itu akan diukur dengan nilai nominal. Nama perusahaannya PT Median Kalong. Semula saham biasa yang ditempatkan dan disetor penuh berjumlah 50.000 saham. Nilai nominalnya 10.000 per saham, nilai pasarnya 15.000 per saham. Kemudian direksi perseroan mengumumkan dividen saham 10%. Itu artinya akan ada saham baru yang ditempatkan berjumlah 5.000 lembar saham. Karena ini dipandang sebagai dividen saham minor, maka akun dividen saham didebet sejumlah 75 juta. Angka 75 juta itu diperoleh dari 15.000 dikali 5.000. Seandainya ini dianggap sebagai dividen saham major, maka dividen itu tidak akan didebet sejumlah 75 juta, melainkan akan didebet sejumlah 10.000 dikali 5.000 saham baru yang diterbitkan, sama dengan 50 juta. Tetapi dalam contoh ini kita menganggap bahwa ini adalah dividen saham yang bersifat minor, sehingga angka yang didebet sebagai dividen berjumlah 75 juta. Perhatikan akun yang dikredit pada tanggal pengumuman itu bukan saham biasa, melainkan saham biasa yang segera akan dikeluarkan. Saham biasa segera terbit. Nilainya adalah sejumlah nilai nominal, artinya untuk ekuitas ini dialokasi seperti biasa. 50 juta itu adalah hasil perkalian dari Rp10.000 dengan 5.000 lembar saham yang ditempatkan. Sisanya 25 juta sama dengan 75 dikurangi 50 juta dikredit ke akun tambahan modal disetor saham biasa. Dan pada saat saham benar-benar diserahkan kepada pemegang saham sebagai bentuk dividen, saham biasa segera diterbitkan atau saham biasa segera terbit itu didebet
dihapuskan karena itu hanya merupakan akun temporer saja meskipun tetap dilaporkan di kelompok ekuitas pemegang saham. Kemudian akun saham biasa di kredit, ini mencerminkan bahwa saham perseroan itu sudah ditempatkan atau sudah benar-benar ditempatkan sejumlah 50 juta. Saya tegaskan sekali lagi, jika pengumuman dividen itu terjadi pada periode yang berbeda dengan tanggal penyerahan saham, akun saham biasa segera terbit ini kan masih ada saldonya, saldo kredit sejumlah 50 juta. Saya hanya ingin menegaskan pada bagian akhir dari video ini bahwa saham biasa segera terbit itu kalau memang ada pada tanggal cut off, pada tanggal neraca disusun, maka dia dilaporkan sebagai ekuitas tetapi bukan saham biasa nama akunnya, melainkan saham biasa segera terbit. Saham biasa baru akan dikredit setelah saham itu benar-benar diserahkan kepada pemegang saham, yang artinya secara legal modal perseroan itu sudah ditempatkan. Demikian, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.